Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama saya Febriari Dian Saputri, NPM 1901081011 dari Prodi Tadris Biologi semester 3. Di video kali ini saya akan membuat sedikit penjelasan tentang akar, tanda, dan unsur hara, di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah Fisiologi Tumbuhan. Sebelum ke video penjelasannya atau video presentasinya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Daripada kelamaan, mendingan kita langsung ke video penjelasannya. Jadi teman-teman, akar merupakan bagian pokok di samping batang dan daun dalam suatu tumbuhan, di mana tumbuhan tersebut tumbuh ke dalam inti bumi kormus. Pada umumnya ada 5 jenis akar, yaitu yang pertama adalah akar serabut, di mana akar serabut terdapat pada tumbuhan monokotil, walaupun terkadang terdapat juga pada tumbuhan dikotil, dengan catatan tumbuhan dikotil tersebut dia dikembangbiakan dengan cara dicangkok atau disetek. Fungsi utama akar serabut ialah memperkokoh berdirinya suatu tumbuhan. Jenis akar yang kedua adalah akar tunggang, di mana umumnya akar ini terdapat pada tumbuhan dikotil. Fungsi utama dari akar ini adalah sebagai tempat untuk menyimpan makanan. Sebagai contoh, terdapat pada tumbuhan wortel, ubi, dan umbi-umbian yang lain. Yang ketiga adalah akar gantung, di mana jenis akar ini tumbuh dari bagian atas batang hingga menuju ke tanah. Oleh karena itu, batang ini terlihat seperti menggantung di udara. Akar ini berfungsi menyerap uap air dan gas-gas di udara. Tetapi apabila akar ini sudah menuju ke tanah dan masuk ke dalam tanah, ia berfungsi menyerap air dan garam-garam mineral. Jenis akar ini terdapat pada tumbuhan seperti pohon beringin. Yang keempat adalah akar nafas, di mana akar ini tumbuh keluar dari batang bagian bawah. Akar tersebut berada pada permukaan tanah, ada juga yang berada di dalam tanah. Akar ini akan terlihat seperti menopang tegaknya suatu batang, dan akar ini juga memiliki banyak celah untuk keluar masuknya udara. Jadi sesuai namanya, akar ini berfungsi untuk bernafas. Jenis akar ini terdapat pada pohon seperti pohon bakau dan pohon pandan. Yang kelima adalah akar perekat, di mana akar jenis ini dia tumbuh di sepanjang batang. Akar perekat ini terdapat pada tumbuhan yang tumbuh memanjat. Sesuai namanya, akar ini berfungsi untuk melekatkan batang pada tembok atau tumbuhan yang lain. Akar jenis ini terdapat pada pohon sejenis sirih. Selanjutnya adalah fungsi akar itu sendiri. Yang pertama, akar berfungsi untuk memperkokoh atau menyokong berdirinya suatu tumbuhan pada tempat hidupnya. Yang kedua, akar berfungsi untuk menyerap air dan garam-garam mineral atau zat setara yang berada di dalam tanah. Yang ketiga, akar berfungsi untuk mengangkut air dan zat-zat makanan yang telah diserap dari tempat-tempat di mana tubuh tumbuhan itu memerlukan. Yang keempat, ada beberapa jenis tumbuhan yang akarnya berfungsi sebagai tempat respirasi. Contohnya pada tumbuhan bakau. Yang kelima, pada beberapa jenis tumbuhan juga akar berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan atau sebagai tempat reproduksi vegetatif. Tanah adalah media yang kompleks, yang terdiri dari fase padat yang partikel mineralnya berasal dari larutan induk dengan tambahan bahan organik yang telah melalui beberapa tahapan dekomposisi. Sedangkan fase cair yang meliputi air atau larutan tanah, gas dalam keseimbangan dengan atmosfer dan berbagai mikroorganisme. Fase padat, khususnya partikel mineral, merupakan sumber utama unsur hara, di mana dalam berbagai proses pelapukan, berbagai unsur dilepaskan ke dalam larutan tanah yang kemudian berubah menjadi sumber hara langsung untuk diserap oleh tanaman. Baik teman-teman, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan sampai jumpa di konten saya selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.